Pokoknya Centini nggak akan bisa ngalahin Kinan. No way. Selamat sore, Kinan. Mas Gio? Di sini kamu? Emang Centini kenapa lagi sih? Centini tuh bikin kacau acara pengumuman aku, Mas. Bikin malu dia, tau nggak? Terus tuh lagi, ikut-ikutan dia. Bikin kacau semuanya. Aku tuh malu banget, tau nggak? Ya udah, kalau emang Restu bikin kesalahan, nanti aku tegur dia. Ya gitu dong, Mas. Tapi, apa yang kamu lakuin ke Centini juga salah. Apalagi posisi kamu sebagai atasannya dia. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, dampaknya nggak bagus buat perusahaan ini. Perusahaan itu butuh dukungan dari pekerjanya, termasuk dukungan dari Centini. Udah ngomongnya, Mas. Bagus. Kalau gitu aku mau istirahat dulu ya, Mas ya. Aku capek. Mas pergi aja. Ya udah, kamu istirahat dulu, nanti aku jemput. Aduh udah lah, Mas, aku tuh capek banget. Aku pasti kelarnya malam nih, banyak kerjaannya. Nggak masalah, aku jemput jam 8 ya. Aku standby dan aku akan telepon kamu, oke? Ya udah terserah Mas deh. Itu dong. Untung aja Mas Jo nggak curiga sama aku. Satu masalah sudah selesai. Tambah lagi masalah nih. Ya Allah. Bukannya Centini itu tidak bersyukur. Tapi apa Centini itu kuat terjebak dalam masalah seperti ini? Centini, Pak Gio, apa mau dibikinin teh nopo kopi Pak, biar Centini bikinin Pak? nggak usah. Saya kesini itu bukan mau minum, tapi saya mau tanya sama kamu. Memangnya tadi ada masalah pada saat pengumuman pemenang di lomba itu? Gua mau dengar sendiri dari Centini. Apa yang dibilang Kinan itu benar apa enggak? Pengumuman audisi itu kacau Pak, di saat Centini datang. Oh, berarti Kinan nggak bohong nih. Bener kalau Centini bikin acara berantakan. Centini, gini ya. Kalau memang kamu itu kurang suka dengan cara Kinan memimpin perusahaan ini, ya boleh-boleh aja. Cuman kamu harus tetap menghargai dia, karena dia itu atasan kamu. Kalau ada masalah, diomongin aja baik-baik. Kalau acara tadi rusak, perusahaan kan juga jadi jelek. Nah, kamu dan seluruh karyawan di sini itu kan digaji sama perusahaan ini. Kalau citra perusahaan ini jelek, maka pendapatannya juga pasti akan menurun kan? Dan itu juga akan berdampak pada penghasilan kalian. Kan kalian juga yang susah. Makanya saya saranin sebagai atasan dan bawahan itu harus bekerja sama supaya perusahaan jadi tambah maju, ya? Nyun sewu nggih Pak. Centini saniki ngerti. Terima kasih sampai sudah mengingatkan Centini. Centini wis paham Pak. Ya sudah, baik kalau gitu. Terima kasih juga kamu sudah berbesar hati, ya? Inci Pak. Lepasin, gue gak kemana-mana, gue di sini kok. Panggil Kinan sekarang ya. Saya baik-baik kok. Panggil dia sekarang ke bawah, saya mau bicara sama dia, ya. Maaf, Pak Restu. Sebaiknya Bapak pulang saja. Jangan buat keributan di sini. Panggil dia. Ini apaan sih? Panggil dia. Ah, Pak Restu, sebaiknya tungguin sampai Kinan keluar ya. apa sih tunggu apa sih, ha? Dia yang mempermainkan kita, lu gak tahu dia siapa. Sekarang kenapa masih diem? Panggil! Panggil dia! Maaf, Pak. Saya nggak berani. Saya yang kena marah sama Kinan. Benar Pak, tolong Pak. Kami ini hanya orang kecil. Kalau Pak Restu terus memaksa begini, bisa-bisa kami kena marah dan pecat seperti Tejo. Iya Pak, tolong Pak. Udah gak apa-apa. Kinan! 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 Kak Gio. Kenapa sih gue dengar ada ribut-ribut, ternyata elu. Kak Gio, bukan kayak begitu, Kak. Kinan itu curang. Dia tuh audisi dicurangin sama dia. Akbar tuh nggak bisa datang karena dia ubah jadwalnya. Semuanya nggak adil dan ya aku sebenarnya mau bicara baik-baik, Kak. Ya, tetap aja perbuatan lo ini salah. Ini tuh kantor. Lo itu udah mengganggu ketenangan orang yang lagi kerja, tau nggak? Lo tuh nggak bisa teriak-teriak sembarangan di kantor. Kok Kakak jadi belain Kinan sih? Gua nggak belain siapa-siapa.
Tapi apa yang lo lakuin ini udah keterlaluan, tau lo? Lo lihat orang-orang ini. Orang-orang ini bisa kena masalah gara-gara perlakuan lo barusan. Ya, sekarang lo pulang sama gue. Ayo. Maafin adik saya ya, Pak. Ya, Pak. Lu tuh ya, biasanya lu lebih sabar dari gua dalam menghadapi masalah. Tapi kenapa sekarang enggak? Main labrak kantor orang sembarangan kayak gitu. Kayak nggak punya etika, tau nggak lu? Ya gimana nggak emosi, Kak? Berkali-kali dia itu mau ngerugiin Centini. Karena kan Centini, ya dari dulu kan, ya kakak juga ada sih. Kalau saya kan dari dulu, Kak, dan saya tahu banget Kinan itu seperti apa sama Centini. Dan kalau mengenai audisi ini ya, udah seharusnya dia masuk kalau dia bagus kok. Tetap aja, nggak semua masalah bisa lo selesain pakai emosi. Lu tuh harus mikirin juga dong kepentingan orang. Lu tahu nggak? Tadi lu tuh egois. Lu nggak mikirin berapa banyak orang yang bisa kena masalah gara-gara perlakuan lu tadi. Kang Gio belain dia lagi. Ya sebenarnya wajar aja sih. Tiap hari Kak Gio itu ketemu sama dia. Ya mungkin dia itu bilang sesuatu sama Kak Gio. Mempengaruhi Kak Gio, aku juga nggak tahu ya. Cuma ya kalau aku yakin Kak, kalau memang dia itu salah, aku tahu. Ya udah, oke. Sekarang gini deh, ya. Gue tanya sama lu. Kalau lu lagi ada acara di depan wartawan, terus tiba-tiba ada orang yang ganggu lo, perasaan lu gimana? Loh, itu kan semua gara-gara Kinan. Semuanya gara-gara dia yang salah. Itu bener-bener dibutain sama cinta. Apa nggak kebalik, Kak? Kakak yang dibutakan sama cinta. Udah jelas-jelas Kinan itu yang merusak rumah tangga aku. Aku cerai sekarang itu gara-gara dia yang menghasut antara aku dan juga Firna. Kakak yang dibutuhkan cinta. Gak seharusnya kakak itu sayang sama dia. Dia itu, ya ampun Kak, asal kakak tahu dia tuh ngerugiin aku banyak banget Kak. Lebih baik aku nggak usah ngeladenin restu debat sekarang. Dia lagi panas, ntar malah berantem lagi. Tapi aku kok nggak yakin Kinan bisa sejahat itu. Pi. Aman apaan sih, Nyak? Maaf loh, Pi. Apa benar Centini udah punya suami? Terus tadi katanya suaminya ke kantor Centini. Tuh kirain apaan? Itu kan cuma dibilangin sama Bu Wira sama Bu Iis doang. Ya kalau saya sih ngeliatnya ya kagak begitu. Saya mah percaya aja sama Centini. Apa benar begitu? Centini udah bilang sama saya, Nyak, dia itu belum pernah nikah, kagak punya laki. Ya ibarat kate anjing menggonggong, ya biarin aja. Maaf loh ya. Terus yang katanya mantan bosnya yang dibilang sama si Nuning itu gimana? Nyak, Nuning lagi si Nuning lagi. Kagak usah didengerin si Nuning mah. Oh, terus gimana dagang nasi uduknya? Laku? Alhamdulillah, Nyak, habis tuh. Kan bawanya juga kagak banyak. Alhamdulillah. Terus bayarannya pakai kertas? Masa pakai kertas, ya pakai duit lah. Nih duitnya tuh. Nih, tuh kertas dikasih gratis. Kan lumayan bisa buat ngelapisin bungkus nasi uduk. Alhamdulillah. Nggak jadi ngirit. Nggak usah beli koran buat ngelapisin nasi uduk. Nyak simpen di dalam dulu ya. Ya udah. Sekalian bikinin es teh. Ya. Aduh, kok jadi heran. Sebenarnya si Centini itu cintanya buat siapa ya? Kalau misalkan sampean harus memilih dalam hidup ini ada dua pilihan nih Bang. Impian atau masa depan orang lain. Sampean pilih yang mana? Masa Centini harus meraih impian dengan mengorbankan orang yang Centini cintai, Bang? Padahal gue kepengen banget Centini nganggap gue tuh lebih dari temen. Pokoknya lebih dari apapun deh. Duh, ini nasib-nasib laki-laki setengah ganteng. Nih, Pi. Orang minta es teh dibikinin beginian. Udah adanya itu ah. Adanya itu, aduh, nyatu gimana sih, aduh. Ayo kan kagak doyan, Nyak. Buatnya kalau nggak doyan ah. Rewel ah. Ini juga aus.
Tenang aja, Jo. Pokoknya saya dukung. Ya, makasih Pak. Ya. Jo, sip. Apaan sih ya? Tin, capek banget kayaknya. Sampai lemes gitu jalannya. Ya Allah, Mas Tejo. Sampai nungguin Centini ya, Mas. Sampai kayak gini. Tin, kamu kenapa? Kok ngeliat aku kayak sedih gitu? Centini minta maaf ya, Mas. Centini benar-benar minta maaf. Minta maaf buat apaan sih? Jadi bingung aku. Karena Centini menyia-nyiakan pengorbanan sampean selama ini buat Centini. Sampean dipecat demi memperjuangkan Centini jadi penyanyi terkenal. Tapi semuanya malah gagal. Centini gagal, Mas, jadi penyanyi seperti yang sampean harapkan. Tin, gagal itu bukan berarti harus nyerah kan? Tapi Centini sudah mengecewakan orang banyak, Mas. Menyusahkan orang banyak. Apalagi sampean dipecat. Pasti Ibu Mumun kecewa, sedih. Gak usah khawatir, Tin. Nya ikhlas kok. Tin, jangan cepat menyerah. Kita harus berusaha. Kita bisa minta sama Allah. Ya kalau menurut aku sih, sesuatu yang terbaik buat kita, menurut kita, belum tentu terbaik menurut Allah. Ya nggak? Tapi Centini sudah ikhlas, Mas. Centini sudah nyerah. Centini serahkan kepada Allah.